Pemirsa Intens investigasi kasus dugaan perselingkuhan serta video syur yang diduga Aziza Salsa belakangan ini juga menyeret beberapa nama lainnya, utamanya Thorik Halilintar. Meski kabar itu telah dibantah tegas oleh Rachel V-nya. Meski begitu, mendapati sang suami ikut terseret dalam pusaran kasus panas ini serta dirinya juga menjadi sasaran hoax tentang hamil di luar nikah, Alia dan Thorik pun tidak tinggal diam. Ya, selain membantah, Alia juga mengecam pihak-pihak yang menyeret nama Thorik dalam permasalahan antara Zize dengan Rachel. Sementara Thorik lewat laman sosial medianya juga menuliskan jika fitnah yang didapatnya sebagai penghapus dosa. Selain melontarkan bantahan terkait tudingan dan juga fitnah di luar batas yang terus menyasar dirinya dan juga sang istri, kesabaran Thorik dan Alia pun telah habis dalam menghadapi para haters. Dan kemarin, keduanya pun mulai bertindak tegas dengan melaporkan sejumlah haters ke ranah hukum. Lantas apa alasan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said melaporkan haters penyebar hoax ke pihak kepolisian? Selain Thorik, seperti apa pula hujatan yang menyasar Atta Halilintar dan juga Aurel karena diduga menyindir Fuji? Di lain cerita, seperti apa pula respon menohok Nikita Mirzani kepada netizen saat disuruh memilih Atta atau Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelum menikahi Alia Mas Said, Thorik Halilintar sudah terlebih dahulu dibuat geram oleh netizen yang menuding sang istri Alia Mas Said sudah berbadan dua saat menikah dengannya pada akhir Juli lalu. Tidak hanya itu, beragam perundungan hingga ujaran kebencian tidak henti-hentinya menyasar sang istri pasca mereka menikah. Hal ini pun tidak pelak membuat kesabaran Thorik dan Alia akhirnya habis. Hal ini pun ditandai dengan langkah tegas oleh keduanya yang melaporkan sejumlah akun ke Polda Metro Jaya sebagai bagian dari efek jerak. Nah, ada suatu acara itu bukan berdua Kak, ramean. Jadi si Salim tuh mungkin gini, Rachel kan posesif Kak. Nah, tapi dia nggak ngomong kalau diri dia posesif ya. Maksudnya intinya Salim tuh bukan berbohong sih, lebih kayak ramean gitu ya kan. Nggak ngomong spesifik ada cewek si A si B tuh nggak ngomong. Gigi, makanya ada tuh story Gigi yang megang HP di meja, mungkin lagi sama-sama. Oh, yang ada ya. Fadli juga. Ya. Gitu. Lagi sama-sama. Nah, gitu kan. Nah, itu tuh apa ya? Ya miskomunikasi dalam artian si Salimnya itu nggak ngomong sepure-purenya ke Bunda. Kan Bunda juga punya feeling sendiri, namanya cewek kan, kayak kakak nih cewek. Pasangan kakak pergi, terus ternyata di tongkrong itu ada cewek, pasti kan berpikir yang aneh walaupun itu kenyataannya enggak gitu. Ya, tak hanya satu, Thorik dan Alia juga melaporkan beberapa akun yang diduga menyebarkan hoax dengan beberapa judul berita yang tidak benar terkait sang istri. Mulai dari akun YouTube dan juga TikTok dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Lantas apa saja akun yang dilaporkan Thorik dan Alia? Dan seperti apa pula reaksi Ibunda Thorik Lenggo Geni Faruk saat dikonfirmasi oleh awak media terkait langkah hukum terhadap para haters yang akhirnya diambil oleh anak dan juga sang menantu. Alia sama Thorik ngelaporin haters yang udah memfitnah, gimana sih tanggapannya? Kok lagi nggak penuh? Kak, saya sedikit dong Kak.
Naik dikit Nay, jadi mau wawancara bentaran dong. Selain melaporkan sejumlah akun ke polisi, Alia pun juga sempat pasang badan saat sang suami tiba-tiba saja terseret dalam pusaran kasus dugaan perselingkuhan yang menyasar Aziza Salsa. Ya, kejantanan Thorik pun dipertanyakan lantaran pembawaannya yang terkesan tidak jantan. Meski terseretnya nama Thorik telah dibantah langsung oleh Rahel V-nya. Sebaliknya, Thorik pun balik membela sang istri saat para haters menyoroti gaya Alia Mas Said yang elit sementara hidupnya ini sulit. Selamat siang semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya jarang mau menanggapi berita tidak benar di luar sana, tapi ini sudah menyangkut nama suami saya dan saya merasa sangat terganggu dengan berita hoax yang saat ini sedang ramai. Tulis Alia. Alia pun juga memastikan bahwa ia dan Thorik bahagia secara lahir dan batin. Terlepas dari beragam masalah yang menyasar mereka, sebagai pasangan pengantin baru, Thorik dan Alia saat ini pun tengah mesra-mesranya, serta menikmati manisnya madu cinta sebagai pasangan yang telah sah. Hal ini pun terlihat dari mesra dan romantisnya mereka saat melakoni bulan madu ke sejumlah negara Eropa belum lama ini. Lantas, bagaimana Angelina Sondah melihat kemesraan Thorik dan Alia saat tengah berbulan madu? Dan bagaimana pula hubungan Angie dengan ibunda Thorik, Geni Faro? Dari nikah sampai sekarang belum komunikasi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya, justru karena itu belum kontak sampai hari ini. Masya Allah ya kan, alhamdulillah. Tapi kan kalau misalkan kita orang tua kan ya itu kita hanya menyertainya dengan doa. Aku justru tidak mengikuti ceritanya gitu kan, karena memang sudah menikah dan sudah mempunyai keluarga yang baru gitu kan itu juga orang tua nggak boleh egois nanya-nanya ini udah begini ya gitu. Nah biarkanlah Alia dan Thorik hidup berbahagia, menikmati masa-masa bahagianya. Bismillah, kita mendoakan dengan doa yang setulus-tulusnya. Dan orang tua itu kan memang seyogyanya demikian ya, mudah-mudahan ya umur berapa udah jadi orang tua adalah ketika anak datang berarti anak lagi perlu ya kan, baru kita memberikan waktu. Kalau misalkan kita nggak merepotkan mereka kan lebih baik ya. Artinya mereka juga merasa nyaman menjalani hidup mereka. Alhamdulillah, besannya juga se-vibes, alhamdulillah gitu. Terus aku juga bisa menangkap ketulusan hatinya. Jadi kan mungkin karena inner heart aku kan udah terlatih gitu. Kalau ketemu orang kita bisa ngeliat kan, maksudnya kita ngerasa gitu loh, ya Allah ini mohon maaf ya karena punya pengalaman juga. Jadi kita tahu mana yang pura-pura, mana yang tulus, mana yang bersih, mana yang enggak kan. Nah, aku menangkap dari Umi Geni tuh, ya Allah kok tulus banget ya, padahal kan aku bukan siapa-siapa. Dari alasan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said melaporkan haters penyebar hoax ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apa pula hujatan yang menyasar Atta Halilintar dan juga Aurel karena diduga menyindir Fuji dan juga mengungkit aib masa lalu almarhumah Vanessa Angel. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Selain Thorik dan Alia, sebelumnya Atta Halilintar yang menjadi sasaran hujatan netizen. Di mana hal ini bermula dari postingan video Jangan Ya Dek Ya yang diunggah oleh Atta beberapa waktu lalu yang diduga netizen menyindir Fuji, mantan kekasih Thorik. Selain Atta, sang istri Aurel Hermansyah pun juga terkena getahnya. Lantaran Aurel tiba-tiba saja menjadi sasaran hujatan netizen, baik dari fisik maupun masa lalunya yang kembali diungkit oleh netizen. Aurel pun akhirnya meluapkan kesedihan lewat curhatannya di media sosial. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga.
Jangan ya dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya dek ya. Jalan bareng udah, saling ngingetin udah. Tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya dek ya. Selepas itu, Atta pun juga kembali berurusan dengan netizen setelah ayah dua anak ini merepost unggahan soal aib masa lalu almarhumah Vanessa Angel. Untuk meredam hal itu, sekaligus mencegah persoalan ini kian menjadi bola liar, Atta Halilintar akhirnya meminta maaf kepada Haji Faisal ayah Fuji yang juga ayah mertua dari almarhumah Vanessa Angel. Ya, lewat unggahan di Instagram story-nya, suami Aurel Hermansyah ini memperlihatkan sebuah tangkapan layar yang berisi permohonan maaf kepada Haji Faisal. Bukan hanya karena sempat menyinggung soal masa lalu Vanessa Angel, tetapi juga soal kontennya yang diduga menyindir Fuji. Saya dari hati yang terdalam nggak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir. Dan ini jadi bergulir kemana-mana sampai ada membawa-bawa yang lain. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang nggak jauh dari salah dan silap. Sekali lagi dari hati yang terdalam, mohon maaf lahir batin ya Pak. Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga. Tutup Atta Halilintar. Tidak hanya itu, ayah dua anak ini pun juga mengunggah foto saat ia melakukan video call dengan Haji Faisal. Beruntungnya, Haji Faisal merespon dengan tangan terbuka permintaan maaf dari Atta Halilintar tersebut. Ya, kemarin memang ada dia video call untuk klarifikasi lah ya. Saya di WA oleh dia beberapa kali. Menurut dia untuk menyindir atau apa terhadap anak saya ataupun terhadap keluarga saya lah, nggak ada. Konten itu kurang pas dan momennya juga kurang tepat. Nah, jadi sehingga bisa dihubung-hubungkan dengan apa yang sedang dialami. Artinya baik yang dialami oleh anak saya, dialami oleh dia, keluarganya, sehingga momennya itu untuk kurang pas. Dan tentu saya selaku orang tua tentu akan kemana-mana penilaian saya. Walaupun saya tidak berbicara, walaupun hanya sekedar saya simpan di dalam hati saya agar jangan berseliweran polemik bermacam-macam. Saya berusaha meredam suasana kan. Tapi masyarakat kan nggak bisa kita tutup dah. Tadi sudah menjelaskan bahwa itu memang tidak ada niat untuk menyindir dan untuk menjatuhkan, nggak ada. Ya intinya video call-nya menyampaikan Pak Haji atas konten saya tidak ada niat saya untuk menyindir keluarga Pak Haji, katanya silahkan spontan aja. Tapi kalau andai kata itu menjadi pemikiran, saya mohon maaf. Klarifikasinya juga dia tidak berniat untuk menyinggung keluarga kita, katanya. Itu aja dia berdiskusi. Itu kemarin langsung chat juga, aku baik-baik aja, katanya medianya aja mungkin pengen kita berantem, katanya gitu. Karena aku baik-baik aja, aku chat-chatan, aku maaf-maafan malah. Menepikan hujatan yang menyasar Atta Halilintar dan juga Aurel karena diduga menyindir Fuji dan almarhumah Vanessa Angel. Lantas, bagaimana respon menohok Nikita Mirzani kepada netizen saat disuruh memilih Atta Halilintar atau Fuji? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Di tengah
hujatan netizen yang menyasar Atta Halilintar lantaran diduga menyindir Fuji serta mengorek kembali aib masa lalu Vanessa Angel. Nikita Mirzani yang tengah melakukan live di akun media sosialnya tiba-tiba dibanjiri pertanyaan oleh netizen terkait kontroversi yang mengiringi postingan suami dari Aurel Hermansyah itu. Dan sudah bisa diduga, Nikita pun menanggapi hal itu dengan pedas. Utamanya saat netizen menanyakan keberpihakan dirinya apakah ada di kubu Atta atau Fuji. Dan yang tidak kalah pedas, ia pun juga menyinggung perilaku netizen, khususnya fans garis keras Fuji yang dinilainya terlalu mengagung-agungkan sang idola. Misalnya dengan beramai-ramai membuli Thorik Halilintar serta keluarga Gen Halilintar saat Fuji gagal menikah dengan Thorik. Emang kalian kalau ngedukung Fuji, ngedukung Atta atau ngedukung siapapun dikasih duit? Enggak kan? Jangan repot-repot netizen, nggak bakal dapat apa-apa. Karena sama artis yang kalian idolakan juga kagak dipikirin kalian. Dulu waktu Vanessa masih hidup, kalian kemana? Fuji nggak dilirik sama sekali. Padahal tuh anak ngedempet si Vanessa terus. Mana ada kalian lirik? Sedikit pun mata kalian nggak ngeliat ke yang namanya Fuji. Orang nggak jadi nikah sama dia, orang lain kalian bully. Fuji atau Atta, nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya, nggak Fuji, nggak Atta, nggak ada dua-duanya. Dulu waktu Vanessa sama Bibi meninggal, ya, tuh artis-artis berbondong-bondong deket-deketin si Fuji, berbondong-bondong deket-deketin keluarganya, dibikin konten lah, YouTube lah, collab lah, ini itu segala macem, dijodoh-jodohin, pacaran. Kalian yang nyembah-nyembah dia kayak berhala, kalian. Kalau gue disuruh milih nggak dua-duanya, gue milih teman-teman gue. Masa disuruh milih Fuji apa Atta? Nggak dua-duanya, Beb. Gue milih yang menghasilkan duit. Gue milih orang yang bisa membawa kekayaan. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.